Nah, itu sebabnya malam hari ini kita akan sama-sama berbicara tentang iman dan sikap hidup. Kita akan lanjutkan. Ke-20, sikap hidup yang mewariskan iman kepada generasi penerus. Jadi orang yang beriman, saudara, dia memiliki satu sikap hidup di mana dia akan mewariskan iman itu kepada generasi penerusnya. Kepada anaknya, supaya nanti anaknya mewariskan itu kepada cucunya. Cucunya nanti punya anak, dia wariskan. Itu harus diwariskan turun-temurun. Jadi orang beriman dia bukan hanya percaya Yesus sampai di situ, dia mewariskan iman itu supaya anak, cucu, generasi penerusnya tetap memiliki iman yang sama. Amin. Nah, coba saudara buka dalam 2 Timotius pasal yang pertama, ayat yang kelima. Saya baca dari ayat ketiga, saudara. Ini Paulus ini menulis surat kepada anak rohaninya bernama Timotius. Saya baca dari ayat 3. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuh kesukaanku. Jadi dia teringat tentang Timotius, mungkin hidupnya menangis, ya menangis bukan menangis cengeng ya, menangis dalam menikmati suasana Tuhan dalam hidupannya. Nah, lalu ayat kelima, perhatikan di sini. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois, dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Saudara lihat, jadi iman yang hidup dalam neneknya atau oma daripada siapa? Daripada Timotius. Paulus bilang, aku tahu itu dan itu turun sampai kepada mamanya bernama Eunike. Dan sekarang aku tahu itu hidup juga di dalam kehidupan Timotius. Nah, saudara lihat di sini. Ada nggak iman itu menjadi satu warisan yang diturunkan? Dari omanya, dari opungnya, si Timotius, turun kepada inangnya, maminya, emaknya, ya kan? Turun sampai kepada Timotius. Jadi satu kesimpulan kita lihat, iman itu harus diwariskan. Amin. Kita harus ajarkan kepada generasi yang turun berikutnya, turun temurun. Nah, seringkali saudara, orang tuh hanya memikirkan bagaimana saya mewariskan harta, kekayaan, ya kan? Supaya nanti anak saya ini juga menikmati ini kan, harta, uang, perusahaan, rumah, ya kan? Dan lain-lain, supaya nanti nih saya kerja keras ini supaya nanti anak saya menerima. Kita sibuk hanya mengurus tentang warisan yang tidak kekal nih loh. Padahal saudara tahu dengan iman itu Tuhan bisa berkatinya. Amin. Seringkali kan orang hanya berpikir seperti itu. Saya jujur, saya nggak ada warisan apa-apa dari orang tua. Mau dapat apa? Orang tua pegawai negeri udah pensiun. Nggak dapat apa-apa. Tapi saya bersyukur di dalam iman saya, Tuhan melihara hidup saya sampai hari ini. Amin. Jadi saudara lihat, warisan iman itu yang terpenting dari segalanya. Alkitab bilang sesuai dengan imanmu jadi. Justru saya mau katakan, kadang-kadang itu buat keluarga kacau. Ribut. Loh, istri kan notaris. Bisa putus hubungan kok. Bisa terjadi putus hubungan orang hanya dengan karena apa? Ribut tentang apa? Warisan materi turun-temurun ini, ya kan? Nah, hati-hati saudara, ya kan? Makanya Alkitab mengajarkan di sini bagaimana Paulus bilang, aku mengingat engkau, aku menangis karena aku teringat akan imanmu, Timotius, itu yang aku lihat turun dari nenekmu sampai kepada mama kamu dan turun sampai kepada Timotius. Jadi saudara lihat, di sini satu hal yang kita pelajari, yang kita dapat malam hari ini, bahwa sikap hidup bagaimana yang harus kita nyatakan melalui sikap hidup kita sebagai seorang beriman, yaitu sikap hidup yang mewariskan iman kepada generasi penerus. Amin. Jadi bukan hanya soal masalah materi, saudara. Kadang-kadang saya pikir gak usah dipikiran lah itu. Tiba saatnya kalau Tuhan mau berkati, Tuhan berkati kok. Saya selalu bilang kan, ukuran berkat jangan diukur selalu yang jumlahnya secara apa ya, nominalnya gitu loh, atau kalau uang nominal atau materi yang banyak. Enggak, namanya diberkati Tuhan itu kita punya seberapa, waktu Tuhan curahkan berkatnya itu tercukupi dan ternikmati. Amin.
Itu ukuran berkat. Kalau hanya ukuran dari jumlah besar, nggak usah dalam Tuhan loh. Orang di luar Tuhan juga banyak yang kaya raya kok. Berarti mereka diberkati nggak? Saya dulu dengar ngeliat ada orang, padahal kita tahu hidupnya nggak benar, curang, korupsi. Langsung kaya di gereja, kadang-kadang dia diberkati Tuhan. Dulu kita kan bodoh, nggak ngerti. Iya juga ya. Sekarang gua ngomong kosong. Selama itu nggak benar dapatnya, itu bukan dari Tuhan. Itu dari nggak benar lah pokoknya ya kan. Nah, tapi waktu Tuhan berkati kita, Tuhan bisa berkati dengan caranya dia. Orang kutuki kita aja, kutuk itu Tuhan tangkap, Tuhan ubah jadi berkat bisa. Amin. Nah, jadi yang kita harus pikirkan bahwa sikap hidup orang yang sungguh-sungguh dalam iman, dia selalu mewariskan iman kepada generasi penerusnya. Amin. Ini harus kita lakukan ya kan. Jadi tidak ada masalah, nggak bisa wariskan harta, nggak apa-apa, jangan kecil hati lah. Kita bisa wariskan iman kok. Saya setiap hari berdoanya bilang, minta supaya anak-anak itu memiliki hati yang mengasihi Tuhan di atas segalanya. Saya minta mereka melayani Tuhan ya, terserah mau jadi pendeta atau apa, kan lainnya tidak harus pendeta. Kalau jadi pendeta lebih senang lagi. Kalau Tuhan panggil, jangan panggil sendiri-sendiri ya kan. Loh benar saudara, kebanggaan loh. Kita kalau lihat generasi kita juga dalam Tuhan gitu kan rasanya senang ya kan. Usah mikirlah soal makan minum tuh gampang lah. Tuhan sudah jamin. Matius pasal 6 pegang janji Tuhan itu. Yesus sendiri berkata jangan kamu takut dan khawatir ya kan. Yang dicari-cari orang itu tentang harta itu cari dunia, tapi carilah kerajaan Allah dan segala kebenarannya, semuanya ditambahkan kepadamu ya. Jadi kita harus mewariskan apa? Sikap hidup macam apa? Mewariskan iman kepada generasi penerus. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah punya generasi atau yang akan menikah, pikirkan ini. Supaya generasi kita berikutnya kita wariskan iman percaya kita bagi mereka, ya kan? Nah, saya beri contoh sekarang, coba saudara buka dalam Kejadian 22. Perhatikan ayat 3 sampai ayat 13, saya baca secara cepat aja ya. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Anak ini siapa maksudnya? Ishak. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak. Anak ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, kepada Abraham ayahnya, "Bapak," sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama, sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkan di atas mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulur tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih apa? Anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham," sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Ayat 13. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakang yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankan sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Nah, coba saudara perhatikan, ini kan menceritakan bagaimana waktu Tuhan memanggil Abraham, Tuhan ingin menguji imannya dengan cara bagaimana supaya diminta anaknya yang baru satu itu anak kandung loh ya, anak yang sah. Yang satu
Bukan sah. Karena itu kan dari Hagar, tuh kan. Itu kan Alkitab menceritakan itu kan dia punya apa sih? Pembantunya. Ya. Nah, itu. Ya kan? Jadi yang sah itu yang Ishak. Lalu dimintalah untuk, dan itu anak perjanjian yang Tuhan sudah janjikan sebelumnya kan. Dan akhirnya waktu itu dia katakan dia masih remaja gitu. Tahu-tahu Tuhan minta untuk mengembalikan anak itu dengan cara apa? Tuhan minta disembeli. Saudara lihat di sini. Yang luar biasa saudara lihat di ayat 9 ayat 10 saya bacakan situ. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah situ, disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkan di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulur tangannya lalu mengambil pisau untuk nyembelihnya. Pertanyaan, kenapa dia nggak berontak? Hah? Kalau kita berontak hari, gila nih bapak gua nih ya. Karena ya kan? Kenapa kok Ishak tidak melarikan diri, saudara? Tidak berontak, dia ikut semua, ya kan? Kenapa, saudara? Kenapa? Karena dia percaya kepada bapaknya orang beriman itu. Ini berarti dalam teladan hidup seharian, bapaknya menunjukkan bagaimana sikap hidup beriman. Makanya perhatikan ayat 7, ayat ke-8-nya. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapak," sahut Abraham, "ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tapi manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Lihat, lalu sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Dia berikan satu pemahaman iman bahwa nanti Allah yang akan menyediakan. Makanya di ayat 9-10 saudara lihat, waktu dia diikat, dia dibawa di atas mezbah untuk siap disembelih, dia berontak nggak? Dia nggak berontak dan melarikan diri. Kenapa? Dia dapat satu tanaman iman yang disampaikan bapaknya kepada dia. Nah, ini saudara lihat di sini ya kan? Berarti apa? Abraham sudah mewariskan iman percayanya untuk generasinya itu Ishak. Makanya itu turun terus janji itu sampai hari ini bagi saudara dan saya yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan. Iman Abraham, Ishak, Yakub terus, ya kan? Sampai hari ini Alkitab katakan siapa yang ada dalam Kristus dialah yang berhak menerima janji-janji Allah. Jadi saudara lihat, saudara lihat di sini Abraham sedang mengajarkan juga sesuatu iman percaya kepada Ishak. Nah, jadi saya mau katakan hari ini saudara, ini perlu diturunkan. Kita mewarisi untuk generasi seterusnya itu saudara, bukan hanya materi, bukannya harta, tapi wariskanlah iman, karena itu menyangkut dengan kekekalan. Amin? Nah, kita akan lihat itu. Makanya saudara lihat kan, dalam Ulangan 6 ayat 4-7 selalu diajarkan supaya berulang-ulang mengajarkan tentang apa? Firman itu, ya kan? Buka aja dah, biar jelas. Ya, dalam konteks waktu itu adalah Taurat itu. Tuhan datang menghapus Taurat atau enggak? Ayo, saya mau tanya ini. Yesus datang menghapus Taurat, menghilangkan atau enggak? Tidak, dia menggenapi. Jadi kita hidup, sebenarnya sekarang kita hidup masih melakukan enggak? Hah? Kita diselamatkan bukan karena melakukan Taurat. Tuhan sedang menggenapi. Jadi kita percaya kepada Yesus sedang menggenapi. Nah, sekarang saya mau tanya, tuntutan Tuhan Yesus lebih berat enggak dari Taurat? Lebih berat. Saudara lihat, dalam zaman Taurat kan mata masih ganti mata. Lu sakiti gue balas. Mata gue dicongkel, gue congkel. Selesai, ya kan? Gigi ganti gigi. Nah, lalu jangan membunuh fisik. Yesus bilang kalau kamu membenci, kamu membunuh. Nilainya, kualitasnya lebih berat, tinggi mana? Ajaran Yesus. Berarti lebih berat enggak harusnya kita? Ya, cuma bedanya Tuhan sudah berikan segalanya. Kasihnya ada dalam diri kita. Roh Kudus diberikan kemampukan kita untuk melakukannya. Itu bedanya. Jadi kalau kita lihat hukum yang kita kerjakan dalam Yesus itu lebih berat loh. Nilainya tuh lebih tinggi daripada Taurat. Ya kan? Nah, kita lihat dulu. Ulangan pasal 6, ayat 4-7. "Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap apa? Kekuatanmu.
Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Ayat 7, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Jadi disuruh ajarkan itu berulang-ulang. Supaya apa, saudara? Supaya itu menjadi satu dasar kehidupan yang tumbuh dalam kehidupan apa? Anak-anaknya. Makanya Paulus bilang iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Makanya harus diulang-ulang. Makanya saya sih nggak pernah bosan ulang-ulang, saudara. Hari ini aja ngajar, besok tanya aja udah lupa. Makanya diulang-ulang, ya kan? Ulang-ulang, saudara. Saudara baca firman Tuhan ini, satu perikop yang sama, saudara besok baca, saudara bisa mendapatkan sesuatu yang baru. Padahal sama. Karena dia tuh hidup. Makanya firman itu kalau diulang-ulang itu memberikan satu kekuatan, saudara. Itu iman kita akan bangkit, ya kan? Nah, kita harus mengajarkan itu secara turun-temurun pada generasi berikut. Tentang sikap hidup seorang beriman. Amin. Kita ajarkan mereka berulang-ulang, sampaikan firman Tuhan itu berulang-ulang, nggak apa-apa. Supaya apa? Itu menimbulkan iman. Roma 10 ayat 17 tergenapi. Ya kan? Nah, itu sebabnya malam ini, saudara, kita harus memiliki satu sikap hidup di mana kita juga berpikir tentang perkara kekekalan, yaitu iman yang harus kita wariskan. Bukan, tapi jangan salah paham loh. Nanti saudara bilang, ajarin di GBI Gera Sukacita nih, tidak boleh mewariskan apa-apa kepada anak. Bukan, maksudnya kadang-kadang kita tuh tidak beda dengan orang dunia gitu loh. Bekerja keras, ya kan. Bahkan saya kadang-kadang lihat konyol, kerjanya setengah mati keras, dapat kekayaan tidak dinikmati generasi yang hidup berikutnya. Ini konyol juga kan. Yang lebih parah lagi itu jadi perebutan, akhirnya jadi ribut. Ini banyak, ini kasus nyata kok hari-hari kita lihat. Orang dengan warisan bisa ribut kok. Ya kan, mamanya udah meninggal, bapaknya semua, anaknya sekarang yang ribut. Maka saya kadang-kadang bingung kayak gitu. Misalnya, ini diberi contoh lah, kita anak-anak Tuhan, ini umpama. Kita ini sudah punya rumah. Kita punya adik atau punya kakak yang belum punya rumah. Sementara orang tua kita tadi mewariskan rumah. Ya ngalah aja, udahlah, biar aja adik gua, saudara gua yang tinggal. Bisa nggak gitu? Seharusnya bisa. Atau kalau itu mungkin dijual nilai, ya kita bagi, mintalah sebagian, sesuai dengan bagian yang dia, mungkin dia perlu lebih banyak untuk beli rumah lagi, ya kan? Bagi itu kan anak Tuhan banget gitu loh, cara berpikir seperti itu kan. Ada orang, dia sudah, yang lebih parah lagi, misalnya warisan itu dia beli rumah itu. Karena betul dia banyak uang kan. Nah sudah itu dia minta bagian lagi. Kan ada pembagian kan, misalnya harga 100 juta. Nah dia minta lagi bagian dia dari 20, jadi tambah 25 juta. Jadi dia sudah beli rumah itu, dia dapat lagi 25 juta. Sampai kayak gitu hitung-hitungannya loh. Kita hidup bukan sekedar hanya ikut hukum manusia, kita ikut hukum Tuhan. Itu pasti benar. Amin. Nah, jadi saudara lihat ya, mau wariskan apa jadi harus iman. Yang bagi yang akan nikah nih juga ingat-ingat nih. Harus mewariskan iman. Makanya mulai sekarang harus beriman juga. Kalau kita tidak beriman, warisan apa yang kita beri, ya kan? Makanya hidup dalam Tuhan itu sungguh-sungguh. Jadi yang ke-21, sikap hidup yang bersaksi dan menjadi saksi. Artinya apa? Orang yang beriman itu dia hidupnya harus bersaksi dan menjadi kesaksian. Kenapa, saudara? Karena ya memang harus begitu kan. Roh Kudus diberikan bagi kita supaya kita memiliki apa? Suatu kemampuan supaya hidup kita tuh bisa menjadi saksi. Amin. Nah, coba saudara lihat Kisah Rasul 1 ayat 8, ayat itu sudah terkenal. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Nah, kuasa itu Roh Kudus yang dicurahkan, disebut yang anak. Itu fungsinya untuk apa? Dalam konteks ini. Dan kamu akan menjadi ya di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Lihat.
Artinya Roh Kudus itu diberikan supaya kita memiliki kemampuan hidup untuk menjadi saksi. Orang lihat kehidupan kita, orang lihat luar biasa kan, itu dari kata apa? Kuasa itu kan. Aku akan menerima kuasa, itu dunamos. Sama minggu kemarin sudah jelaskan, dunamos itu kan. Ya, dunamos, jadi satu power, energi, kekuatan. Dari kata dunamos kita kenal dinamo itu kan. Saya sudah jelaskan hari Minggu listrik ini nyala itu karena ada dinamo yang berputar. Itu ada energi, ada power. Mau tahu coba ya colok kabel pegang. Tapi saya nggak tanggung jawab. Ya kan? Lihat. Nah, itu saudara, jadi di sini digambarkan apa? Satu kekuatan luar biasa, Roh Kudus turun atas hidup kita, itu dia memberikan kuasa supaya kita bisa bersaksi dan hidup kita menjadi kesaksian. Amin. Sehingga kapanpun kita berada dan dimanapun kita berada, akhirnya kita menjadi berkat. Di sini dikatakan oleh Yerusalem, ya kan? Terus di mana lagi? Dan seluruh Yudea, ada banyak menafsirkan Yerusalem di keluarga, ya boleh-boleh aja ya kan, hal yang paling dekat ya kan. Terus di mana lagi? Seluruh Yudea, mungkin lebih jauh lagi ya kan. Dan Samaria ya, sampai ke ujung bumi. Di ujung bumi di mana? Ujung bumi ya di mana kita berada lah. Udah, jadi artinya kapanpun, dimanapun kita berada, hidup kita menjadi kesaksian gitu loh. Nah, itu kita bisa lakukan karena Roh Kudus diberikan untuk memampukan kita untuk bisa menjadi saksi itu. Amin. Nah, orang yang beriman pasti dia memiliki satu sikap hidup seperti ini, bisa menjadi kesaksian hidup dan bersaksi. Maka Yesus bilang, coba buka Matius pasal 5. Jadi jangan tertipu saudara ya kan. Dari buahnya lah kita tuh dikenal sesungguhnya. Ada yang ngomong kena tipu rupanya. Saya bilang, kok bisa? Ya gue soalnya pikir dia kan udah pendeta berkhotbah. Maka saya kan pernah bilang kan, penipuan yang paling mudah dipercaya itu pakai nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, buka Matius 5 ayat 13 sampai 16. Ini juga pernah saya singgung. Kemarin juga kalau nggak salah ya. Tapi nggak apa-apa. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Lihat. Garam kalau sudah nggak ada gunanya, udah dibuang, diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak meletakkan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaklah terangmu bercahaya depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di sorga. Nah, ada dua istilah di sini yang Yesus pakai. Di sini Yesus bilang, kamu adalah garam, kamu adalah terang. Kenapa dia pakai garam? Nah, saudara lihat, karena terutama tentu dia saat itu berbicara juga di antara dengan murid-murid kan, hal yang paling gampang tuh pakai garam karena ini konteks kehidupan murid-muridnya mereka adalah apa? Nelayan. Ini kan lebih melekat kan, Yesus selalu pakai konteks. Makanya Alkitab bilang Allah kita tuh Allah kontekstual. Artinya apa? Dia datang dengan konteks gitu loh. Kenapa dia jadi manusia? Karena dia mau menyelamatkan manusia. Kalau dia ingin menyelamatkan monyet, dia jadi monyet. Kalau dia ingin menyelamatkan gajah, dia pasti jadi gajah. Sudah jadi manusia juga banyak yang nggak menolak dia kok. Ya kan? Makanya dulu kan seringkali debat musik ini, nggak boleh musik itu. Kalau kita kembalikan ke musik ya kan? Loh, Tuhan itu tuh bekerja dengan konteksnya gitu loh. Ya kan, musik, apalagi saya pernah beri contoh di namanya daerah Kopeng dekat Salatiga sana. Setengah jam dari kota Salatiga naik. Itu orang menginjil, saudara tahu pakai apa? Pakai wayang. Namanya wayang sabdo. Sabdo tuh sabda. Nah, sekarang kalau kita punya konotasi kan, kalau kesan yang kayak wayang tuh kan ada unsur-unsur ininya lah, Pak. Magisnya gitu ya kan. Kadang-kadang mereka bakar menyan dulu kan.
Dari sisi iman Kristen kesannya enggak bisa terima kan? Saudara lihat, tapi ternyata itu dipakai, saudara. Dan itu efektif. Kenapa? Karena mereka memberitakan di daerah-daerah desa-desa itu, kok orang lebih nyaman dengan wayang. Itu lebih kontekstual gitu loh. Cuma ceritanya dipakai kisah Alkitab. Salah satu begitu dipakai cerita tentang Rasul Paulus bertobat, tapi diwayangkan. Nah, kalau kita datang dengan musik kayak IJM itu kan, ngedan KB gitu, opo iki ya kan? Kan lebih kontekstual gitu loh. Nah, jadi Tuhan Yesus itu kontekstual, dia kadang-kadang menyampaikan sesuai dengan konteks. Makanya saya selalu bilang musik apa aja nggak ada masalah di hadapan Tuhan. Yang penting kitanya yang bermain musik itu gimana. Dulu kan sampai rame kan, musik rock nggak boleh. Tapi nggak dikasih jalan keluar musik apa gitu loh. Kasih tunjuk dong musik surga kayak apa. Ya kan? Kalau kita bilang ini nggak boleh, kan kasih contoh dong yang bolehnya gimana kan? Tapi nggak ada juga. Minor nggak boleh, minor lu kan? Ya udah nggak usah main musik aja. Nada-nada miring, siapa yang miring? Pala yang miring. Itu kan pendengaran kita. Karena nada minor tuh diambil nada la dari nada mayor itu kan. Jadi kesannya kan, itulah kadang-kadang dulu sampai ada orang bakar kaset dulu kan. Rame tuh seminar-seminar musiknya nggak jelas. Akhirnya hilang nggak? Saya bilang kalau bukan dari Tuhan pasti hilang. Nah, karena apa? Tuhan itu menghargai kok setiap kita. Saudara mau bicara musik, orang negro tuh udah pasti bluesnya tuh kental banget ya, karena dia memang konteksnya itu. Jadi Allah itu bekerja selalu secara kontekstual. Makanya Yesus pakai istilah garam. Kenapa? Ini hal yang paling mengena dengan murid-murid. Engkau adalah garam dunia. Nah, apa yang dia maksudkan di sini dengan garam? Fungsinya apa? Garam itu pengawet. Garam itu sebagai pengawet. Makanya orang nelayan nangkap ikan, ikannya kebanyakan supaya awet dibelah, dikasih garam, disiram air asin, dijemur supaya ikan itu bisa berbulan-bulan. Jadi pengawet. Jadi Yesus, nah artinya apa saudara? Kita ini harus menjadi pengawet bagi orang lain. Setuju? Yes. Orang yang harus binasa mengenal lewat kita, dia mengenal Kristus, akhirnya hidup binasa menjadi hidup dalam kekekalan. Amin. Nah, maka dia bilang engkau adalah garam dunia. Itu fungsi garam. Yang kedua apa? Penyedap rasa. Garam masak lah. Tak usah kasih garam pasti nggak enak. Tapi jangan kebanyakan. Darah tinggi nanti. Ya kan, keasinan juga nggak enak. Tapi paling nggak beri sedap, penyedap rasa. Ya tuh kan, itu fungsi garam. Jadi hidup kita ini harus menjadi penyedap rasa bagi orang lain. Kita datang orang senang, jangan ke orang lagi ngumpul dia datang, dia lagi datang terus bubar ya kan? Ada nggak yang kayak gitu? Ada nggak yang kayak gitu? Lagi ngumpul, dia datang, dia lagi datang ya kan? Orang muak gitu loh. Nah, jadi saudara lihat ya, jadi fungsi garam itu apa? Pengawet, kedua penyedap rasa. Nah, hadirnya kita harus menjadi penyedap. Nah, cara kerja garam gimana? Cara kerja garam itu tidak kelihatan. Nggak kelihatan, tapi dampaknya dapat dirasakan nggak? Ya, kadang-kadang kita nggak perlu cerita kok tentang siapa kita, tapi orang lihat hidup kita udah berdampak bagi orang lain. Amin. Nah, itu fungsi garam. Yesus bilang engkau adalah garam dunia. Garam kau sudah jadi tawar akan dibuang dan diinjak-injak orang. Jadi yang pertama apa? Kita harus jadi garam. Yang kedua dia bilang sini, engkau adalah terang. Apa fungsi terang nih? Fungsi terang apa? Fungsi daripada terang menghalau kegelapan. Sekecil apapun lilin yang kita nyalakan pasti punya dampak. Kita boleh bawa ke Gelora Bung Karno yang gede begitu, saudara nyalakan lilin sekecil apapun pasti punya dampak. Cuma dampaknya memang tidak terlalu luas. Semakin terang, semakin luas. Artinya apa? Yesus sedang berbicara bahwa kamu tuh harus memiliki apa? Hidup yang berdampak menghalau apa? Kegelapan. Jadi hadirnya kita membawa terang itu. Amin. Supaya orang melihat terang itu. Ya, jadi menghalau kegelapan. Cara kerjanya apa? Cara kerja daripada terang itu dia langsung nampak. Dia langsung nampak. Hari ini orang yang lihat kita dari rumah ke gereja, orang udah tahu pasti kita orang Kristen. Amin. Itu langsung nampak ya kan?
Nah, jadi artinya dua fungsi inilah yang Yesus katakan, engkau adalah garam dan engkau adalah terang. Bukan akan menjadi garam dan menjadi terang, tapi adalah identik. Jadi orang ada Kristus dalam hidupannya, sekaligus dia adalah garam dan terang. Nah, jadi sikap hidup bagaimana yang harus kita nyatakan berdasarkan iman kita, sikap hidup yang bersaksi dan menjadi saksi, yaitu menjadi garam dan menjadi terang. Nah, saya percaya kalau ini kita lakukan, inilah sikap hidup orang beriman. Jadi beriman jangan hanya kait-kaitkan bagaimana tadi saya miskin jadi kaya, usaha saya satu jadi dua, ya kan? Tadi saya cuma naik sepeda jelek, sekarang bisa naik mobil mewah dan sebagainya. Itu kan konsep-konsep dunia lah kayak gitu. Percayalah kalau Tuhan waktunya memang tahu kita harus dia berkati, dia akan berkati. Tapi konsep kita bukan itu. Amin. Jalani aja hidup ini bersama Tuhan untuk hidup beriman. Amin. Nanti kalau saat emang Tuhan mau berkati, berkati itu aja, saudara. Kalau enggak, akhirnya kita frustrasi sendiri. Karena apa? Kita kejar itu nggak dapat gitu loh. Akhirnya frustrasi kan? Nah, orang beriman enggak seperti itu. Dia jalani hidup bersama Tuhan. Bagaimana urusannya dia dengan Tuhan, aku bisa menyenangkan Tuhan dan Tuhan senang dengan hidupku. Selesai itu. Amin. Akhirnya hidup kita berdampak. Nah, saya kira itu aja. Jadi hari ini kita belajar dua hal lagi sikap hidup orang beriman, yaitu sikap hidup seperti apa berdasarkan iman kita. Itu yang ke-20, poin ke-20, sikap hidup yang mewariskan iman kepada generasi penerus. Jadi ingat baik-baik, kita harus mewariskan generasi penerus kita dengan iman percaya kita. Bapaknya aktivis di gereja, luar biasa, anaknya yang kepercayaan, nikah bermacam-macam kepercayaan kan, baru supaya kelihatan keren kan kita nasionalis ya kan. Nasionalis. Wariskan dong iman percaya itu. Amin. Yang ke-21, sikap hidup bersaksi dan menjadi saksi. Jadi kita bersaksi, tapi juga hidup kita menjadi kesaksian. Saya percaya kalau kita lakukan ini, inilah bagian daripada hidup, sikap hidup orang beriman ya. Selama ini kita nggak mengerti apa tuh sikap hidup beriman tuh macam apa. Ya kan kita pikir ya beriman tuh apa sih? Anggap sesuatu yang aneh, yang spektakuler, sesuatu yang apa? Yang supranatural gitu. Padahal sikap hidup ini loh kita nyatakan ya. Saya percaya saudara mungkin baru pernah dengar ajaran seperti ini. Karena selama ini kan ngambang aja kan. Beriman, sampai kadang-kadang ada ajaran yang aneh-aneh, hayalan, saudara pengen minta suatu iman itu, hayalin. Iman nggak seperti yang aneh-aneh gitu. Iman tuh kita buktikan lewat sikap hidup seperti Abraham, kok ada aneh-aneh ya. Saya kira itu aja, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya.